Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau tersebar tentunya tidak lepas dari kegiatan operasional perkapalan. Saya Adrianus bersama rekan saya Immanuel dengan tim Anchor Capital izinkan kami untuk membedah lebih dalam PT Jasa Armada Indonesia dengan ticker IPCM. Kami membagi menjadi 3 tesis utama dan rekomendasi. Pertama, ada dukungan pemerintah terhadap industri dan berbasis hukum. Kedua, efisiensi biaya bahan bakar dan gaji. Dan yang terakhir, ada peningkatan pelanggan swasta. Dari ketiga tesis tersebut, kami merekomendasikan buy dengan target 336. Sedikit overview bagaimana IPCM ini menjadi pilar subholding di Pelindo Group. Pelindo terbagi menjadi 4 subholding, diantaranya ada Jasa Maritim yang memegang sebanyak 78% dari saham IPCM. IPCM tersendiri terbagi menjadi 3 bisnis segmen utama. Yang pertama ada pemanduan, penundaan, dan jasa lainnya. IPCM memastikan bahwa kapal yang berlayar serta mengirim barang dan parkir di pelabuhan terjamin keselamatan dan kelancarannya. Dari terminal tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada terminal umum untuk pelayanan kepentingan publik, kedua ada terminal untuk kepentingan sendiri untuk kegiatan privat perusahaan, dan yang terakhir ada terminal khusus untuk industri atau proyek tertentu. Sedikit snapshot sebelum IPCM ini ekspansi. Yang pertama, IPCM memiliki 87 kapal, lebih dari 500 kru, dan 19 terminal yang beroperasi, diantaranya ada Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia. Setelah masa ekspansi, di tahun 2025 ini, IPCM berhasil menambahkan 8 kapal baru, diiringi dengan lebih dari 100 penambahan kru kapal, dan yang terakhir ada 5 terminal baru, yaitu terminal swasta. Di antaranya ada Pelabuhan Trimegah dan Tarakan Port. Dari penambahan operasional tersebut membuktikan bahwa IPCM ini meraih potensi yang ada dalam kegiatan perkapalan operasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dari sisi makroekonomi, kita dapat melihat bahwa gap antara suku bunga Indonesia dan US semakin menyempit. Hal ini juga didorong dengan data NFP yang semakin menurun dan memberikan potensi lebih untuk pemotongan suku bunga US. Hal itu juga akan secara tidak langsung mendukung pemotongan suku bunga Indonesia, yang berakhir pada aliran dana dan modal yang akan masuk dari asing ke negara-negara berkembang seperti China, Indonesia, khususnya setelah keluar cukup banyak pada akhir tahun 2024 dalam mencegah ketidakpastian geopolitik. Kemudian kita masuk ke tesis yang pertama, di mana dukungan pemerintah ini sangat berdampak positif pada industri ini. Melalui program tol proyek dan nasional logistik ekosistem menjadikan biaya logistik ini turun sebanyak lebih dari 40%, serta waktu logistik pengiriman ini turun sebanyak lebih dari 50%. Ditambah ada proyek strategis nasional tentunya akan menjangkau kepulauan yang tentunya sulit untuk dijangkau, membuat harga barang di sana bisa menjadikan lebih murah karena berkurangnya biaya operasional. Tentunya melalui implementasi ketiga program tersebut, membuat potensi arus kapal yang terus meningkat. Tercatat di tahun 2024, lebih dari 300.000 arus kapal yang berpotensi bisa ditandu dan ditunda oleh IPCM itu sendiri. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 membuat pada kewajiban pandu dan tuda ini terikat pada peraturan pemerintah, sehingga melalui kedua peraturan ini, jasa ini tidak bisa diganti dengan layanan lain karena mandatori dan terikat peraturan tersebut, sehingga IPCM tidak bergantung pada permintaan pasar serta terjaga dari fluktuasi demand. Selanjutnya, tesis yang kedua adalah efisiensi biaya bahan bakar dan gaji. Terdapat korelasi yang tinggi antara Brent oil dengan proporsi minyak terhadap pendapatan IPCM. Dibagi dalam 2 faktor utama, yaitu eksternal dengan target produksi negara OPEC yang meningkat dan mengakibatkan oversupply yang mengakibatkan pelemahan harga minyak. Selanjutnya ada konflik geopolitik yang mulai mereda dan muncul tanda-tanda perdamaian. Tapi dari sisi internal, IPCM juga menerapkan shore connection yang memungkinkan kapal untuk mendapatkan energi dari pelabuhan ketika bersandar, dan solar panel yang dipasang pada setiap kapal untuk mendapatkan energi untuk penerangan. Selain itu, PT Legi juga membuat integrasi bahan bakar pada seluruh usaha Pelindo, baik itu subholding ataupun anak subholdingnya, untuk
membuat IPCM memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih terminimalisir atau kecil. Selanjutnya, dari segi biaya gaji turun sangat signifikan bahkan hingga 30 miliar pada tahun 2024. Akan tapi jika kita lihat jumlah karyawannya sebenarnya tidak terlalu berkurang atau bahkan bertambah. Hal ini terjadi karena ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh direksi dan juga pengurangan karyawan di kantor dan berfokus pada kru kapal yang memberikan pendapatan secara langsung bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan seberapa baiknya manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh PCM. Selanjutnya, terakhir tesis yang ketiga adalah peningkatan pelanggan swasta. Dalam 5 tahun terakhir kita dapat melihat bahwa GT Hour atau Gross Tonnage Hour yang dimiliki oleh TOKS ataupun Tersus meningkat signifikan bahkan hingga double digit persen. Akan tapi bagaimana dengan terminal umum yang ternyata turun secara perlahan-lahan? Hal inilah yang membuat komposisi pendapatan non-pelindung naik sebanyak 3% yang didukung dengan PT Lang Lang Laju Layang sebesar 0,5%, NCKL dan juga industri-industri lainnya yang muncul pada tahun 2024. Selanjutnya, siapa sih PT Lang Lang Laju Layang itu? Perusahaan ini adalah perusahaan sejenis seperti IPCM yang juga memiliki jasa tunda dan pandu, akan tetapi memiliki bisnis model yang lain dan lebih luas, dan sudah bekerja sama dengan IPCM dalam berbagai proyek, mulai dari Aceh, Wedah hingga Tarakan, baik itu dari tahun 2021 hingga tahun 2027 yang tercatat dalam laporan keuangan. Akan tetapi yang menarik, pada 1 Juli 2024 terjadi adendum atau negosiasi ulang yang menyebabkan margin IPCM menjadi tertekan pada 2 proyek sebelumnya. Akan tapi mengejutkannya pada Desember tahun 2024 terbuka proyek baru di Tarakan yang memberikan IPCM margin tertinggi yaitu di angka 85%. Hal ini menunjukkan bahwa IPCM mampu menjaga relasinya dengan pelanggan dan membuka pendapatan baru yang berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat NCKL, industri perusahaan yang berada di industri nikel yang labanya selama 2 kuartal terakhir di 2025 meningkat signifikan. Hal itu juga dibuktikan dengan selama 3 bulan terakhir saham-saham nikel mengalami rally yang signifikan seperti Inco, Antam, Harum, BKFT, Adikartika Pratama dan juga PAM Mineral. Industri yang nikel yang sedang bertumbuh ini dan ekspansi dari IPCM ke Pulau Obi menunjukkan IPCM yang ingin agresif untuk bisa mendapatkan peluang dari tumbuhnya industri tersebut dan mengubahnya menjadi pendapatan. Tidak berhenti sampai di nikel, IPCM juga meningkatkan pangsa pasarnya melalui industri energi seperti Jawa Satu Power, Pertamina Nusantara Gas, dan juga industri batubara seperti PTBA dan industri semen seperti CMNT. Selanjutnya kita masuk ke kinerja ESG dari IPCM. Pertama, kita masuk ke dari kinerja environment itu sendiri. Melalui implementasi 3 green project, IPCM berhasil berkontribusi untuk melakukan pengurangan emisi karbon serta penggunaan energi lainnya seperti kertas dan air. Membuat pengefisiensi energi ini membuat perhitungan IKN ini menurun, mencerminkan bahwa walaupun penggunaan energi menurun, tetapi pendapatan itu naik. Selanjutnya kita masuk ke sosial. Kita bisa melihat bahwa 2 jajaran utama di direksi dan komisaris dipimpin oleh perempuan, serta lebih dari 12% karyawan perempuan itu berada di jajaran menengah ke atas. Juga kegiatan program CSR yang terus meningkat dan berkala, seperti keagamaan, pendidikan, dan hayati, dan juga tak lepas dari program pelatihan untuk karyawan IPCM itu sendiri. Tercatat ada 15 jam per orang untuk pelatihan, serta biaya pelatihan dari karyawan lebih dari 800 juta. Lalu kita masuk ke model tata kelola dari IPCM itu sendiri. Dari beberapa struktur dan prinsip yang diterapkan oleh IPCM berhasil mencatatkan nihil dari 2 tahun ini bad dari governance itu sendiri, membuat dalam penilaian ASEAN Scorecard tinggi lebih dari 115, di mana penilaian ASEAN Scorecard ini bergengsi dalam penerapan tata kelola di suatu perusahaan. Selanjutnya, dari segi valuasi, kita akan membahas dari segi CAPEX atau pengeluaran modal terlebih dahulu. Kita dapat melihat bahwa CAPEX per revenue itu naik signifikan di tahun 2024 dan kembali turun hingga di angka 8% pada akhir tahun 2029. Hal ini karena terjadi penyesuaian nominal ataupun durasi, karena mayoritas CAPEX dari IPCM itu berlangsung untuk pembelian kapal, sesuai dengan CAPEX yang bernilai 159 miliar pada tahun 2025 untuk pembelian 2 buah unit kapal yang telah diberikan statement oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan ekspansi yang secara berkala dengan melihat potensi pendapatan yang ada. Tidak berhenti di situ,
Biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 2023 ternyata juga dikeluarkan pada bangunan dengan pembangunan office tower yang berada di Jakarta Pusat, dan hal ini menunjukkan IPCM juga menjaga kelangsungan serta kualitas operasionalnya di tengah peningkatan peluasan pangsa pasar ataupun pelanggan dan peningkatan pendapatan dengan kualitas operasional yang baik. Setelah itu, kami menggunakan dua metode valuasi, yaitu discounted cash flow sebanyak 60% dan dividen discount model sebesar 40%, menghasilkan valuasi senilai 336 atau 15,05% dari harga terakhir dan memberikan rekomendasi buy. Kami menggunakan discount cash flow sebanyak 60% karena arus kas IPCM yang terbukti stabil selama 5 tahun terakhir, baik dari segi pendapatan ataupun proporsi biaya. Dan kami menggunakan dividen discount model sebesar 40% karena kemampuan IPCM untuk memberikan dividen secara historis 5 tahun terakhir di atas 50%. Meskipun tahun terakhir sedikit tinggi, kami kembali menyesuaikannya di 65% dan mendapatkan dividen payout ratio yang lebih stabil. Hal ini juga didukung dengan sentimen Danantara yang memaksa BUMN untuk memberikan dividen, dan kami melihat IPCM sebagai salah satu emiten yang mampu melakukan tersebut, sehingga kami berikan rasio sebanyak 40%. Selanjutnya, dari segi skenario dan sensitivitas, pada umumnya semua rekomendasi memberikan setidaknya hold ataupun buy. Akan tetapi, apabila investor mempersepsikan ataupun memvaluasi EV/EBITDA yang sebagai nilai exit multiple dari IPC yang lebih rendah untuk industri perkapalan, maka akan berubah menjadi sell. Dan untuk skenario buy ataupun bull ataupun bear, terdapat dua target harga, yaitu di 423 dan 273, dengan skenario kontribusi pelanggan non-prime yang lebih meningkat, revenue sharing yang lebih agresif, efisiensi biaya gaji yang berkelanjutan, dan kondisi bear terjadi apabila realisasi target GT hour di bawah 50%, terjadi konflik geopolitik yang meningkatkan harga minyak, dan terakhir sulitnya mencari tenaga kerja outsourcing. Selanjutnya, dari technical analysis berdasarkan indikator tren dan momentum, terdapat dua bagian, yaitu dengan adanya pola ascending triangle yang mulai terlihat, MA20 yang menembus MA50 sehingga menciptakan golden cross pertama, dan golden cross kedua dari MA50 dan MA100, dan membuat harga berada di atas ketiga MA tersebut. Namun, dari sisi bullish juga terdapat sisi bearish berdasarkan indikator lain, seperti MACD yang sudah memotong signalan dari atas, ADX yang tetap stabil di tengah kenaikan harga saham, dan juga RSI yang sudah mulai meningkat. Berdasarkan 11 analisis dan indikator yang kami gunakan, 6 indikator menunjukkan bearish, dan hal tersebut membuat kondisi IPCM berada dalam abu-abu ataupun sideways atau wait and see. Oleh karena itu, kita harus melihat major support dan resistance dalam 3 tahun terakhir dengan trading plan dan target sebagai berikut. Akan tetapi, terdapat potensial trading entry di 264 apabila harga mencapai level tersebut karena merupakan major support. Setelah terakhir, dari segi resiko investasi, dapat 4 resiko utama, yaitu resiko regulasi yang melonggar dapat menyebabkan penurunan sebesar 26,3% per 3% penurunan GT hour di semua terminal. Hal ini dimitigasi dengan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan implementasi teknologi yang sudah dilakukan oleh IPCM seperti monitoring room untuk mencegah hal tersebut. Selanjutnya, risiko hilangnya kontrak swasta yang menyebabkan penurunan senilai 13,4% per 3% penurunan GT hour TOKS dan TESOS saja. Hal ini dimitigasi dengan negosiasi atau addendum yang dilakukan secara berulang untuk bisa menjaga relasi pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Masuk ke risiko pasar, mulai dengan kenaikan harga minyak yang dapat menyebabkan penurunan sebesar 7,5% apabila harga minyak di atas $70 per barel ataupun komposisinya mencapai lebih dari 24% pendapatan. Hal ini juga sudah dimitigasi dengan adanya short connection ataupun solar panel dari kapal perusahaan. Terakhir, resiko kenaikan suku bunga yang dapat menyebabkan penurunan sebesar 6,7% setiap 25 BPS kenaikan suku bunga Indonesia ataupun 1% slowdown pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat tarif ataupun kondisi geopolitik. Hal ini dimitigasi dengan mengambil pinjaman yang terukur sesuai potensi pendapatan yang akan didapatkan, dan risiko-risiko inilah yang dapat mengubah target menjadi hold ataupun sell. Terakhir, berdasarkan 3 tesis kami, dukungan pemerintah terhadap industri dan berbasis hukum, efisiensi biaya bahan bakar dan gaji, peningkatan pelanggan swasta melalui TOKS dan TESOS, kami merekomendasikan buy pada saham IPCM dengan target potensial 15,05% upside. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan quote, "Having cash allows you to ride out storms without selling your biggest assets," by Charlie Munger. Thank you dari kami, Anchor Capital. Dan berikut terdapat beberapa appendix yang menjadi tambahan informasi.